Bagaimana mungkin dua cucu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, anak dari keluarga paling mulia di muka bumi, justru harus menjalani hidup yang penuh luka dan berakhir tragis? Bukankah mereka adalah orang-orang yang paling dekat dengan Nabi? Bukankah mereka tumbuh dalam didikan langsung manusia terbaik sepanjang sejarah? Namun kenyataannya, Hasan harus wafat dalam racun yang perlahan menggerogoti tubuhnya. Dan Hussein gugur di padang Karbala dalam keadaan haus, terasing, dan dikelilingi musuh. Ini bukan sekadar kisah sejarah, ini adalah kenyataan yang mengguncang hati siapapun yang mendengarnya. Lalu pertanyaannya, mengapa Allah membiarkan semua ini terjadi? Apakah kedekatan dengan Rasulullah tidak menjamin keselamatan? Atau justru ada rahasia besar dalam takdir Allah yang belum banyak orang pahami? Bersiaplah, karena kisah ini bukan hanya tentang tragedi, tetapi tentang makna ujian, pengorbanan, dan kemuliaan yang sesungguhnya. Hasan dan Hussein, dua nama yang tidak hanya dikenal dalam sejarah, tetapi hidup dalam hati setiap Muslim yang mencintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka adalah cucu kesayangan Nabi, lahir dari putri tercinta beliau, Fatimah Az-Zahra, dan dibesarkan oleh Ali bin Abi Thalib, sosok pemberani sekaligus orang yang sangat dekat dengan Rasulullah. Sejak kecil, mereka bukan hanya disayang, tetapi dimuliakan. Rasulullah bahkan sering memangku mereka, mencium mereka, dan menunjukkan kepada dunia betapa besar cintanya kepada kedua cucunya ini. Namun di balik kemuliaan itu, tersembunyi takdir yang tidak pernah dibayangkan siapapun. Kehidupan yang seharusnya penuh keberkahan, justru berubah menjadi rangkaian ujian yang berat. Konflik, pengkhianatan, hingga tragedi besar, semuanya menghampiri mereka. Mengapa ini bisa terjadi? Apa sebenarnya makna di balik semua penderitaan yang dialami oleh keluarga Rasulullah? Di video ini, kita akan membuka satu persatu tabir kisah Hasan dan Hussein, bukan hanya sebagai cerita sejarah, tetapi sebagai pelajaran hidup yang akan mengguncang cara pandang kita tentang ujian, takdir, dan keimanan. Jadi, pastikan kamu menonton sampai akhir, karena di bagian akhir nanti ada satu rahasia besar tentang takdir Allah yang mungkin akan mengubah cara kamu melihat hidup selamanya. Dan jangan lupa, subscribe sekarang juga, karena di channel ini kamu akan menemukan kisah-kisah Islam yang tidak hanya menyentuh hati, tapi juga menguatkan iman. Di tengah panasnya gurun Madinah, di antara hiruk-pikuk kehidupan para sahabat, ada dua anak kecil yang sering menjadi pusat perhatian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka adalah Hasan dan Hussein. Bukan karena mereka berasal dari keluarga biasa, tetapi karena setiap gerak mereka selalu diiringi dengan kasih sayang langsung dari manusia paling mulia di muka bumi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak hanya mencintai mereka, beliau menunjukkannya secara terang-terangan. Suatu hari, ketika Rasulullah sedang melaksanakan sholat bersama para sahabat, tiba-tiba Hasan atau Hussein naik ke punggung beliau saat sujud. Para sahabat mungkin mengira Rasulullah akan segera bangkit, namun yang terjadi justru sebaliknya. Beliau memperpanjang sujudnya, bukan karena lupa, bukan karena lelah, tetapi karena tidak ingin mengganggu cucunya yang sedang bermain dengan penuh kasih. Setelah sholat selesai, para sahabat bertanya, dan Rasulullah menjawab dengan lembut bahwa beliau tidak ingin membuat cucunya tergesa turun. Bayangkan itu, seorang nabi, pemimpin umat, tetapi begitu lembut kepada dua anak kecil. Dalam kesempatan lain, Rasulullah pernah terlihat mencium Hasan dan Hussein di hadapan para sahabat. Seorang sahabat yang melihat itu berkata bahwa ia memiliki banyak anak, tetapi tidak pernah mencium mereka. Mendengar itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dengan penuh makna, "Barang siapa yang tidak menyayangi, maka ia tidak akan disayangi." Kalimat itu bukan hanya teguran, tetapi juga pelajaran besar bagi seluruh umat manusia. Hasan dan Hussein bukan hanya dicintai, mereka adalah simbol kasih sayang dalam Islam. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menggendong mereka di atas bahunya di depan umum, sambil berkata, "Ya Allah, aku mencintai mereka, maka cintailah mereka." Doa itu bukan doa biasa. Itu adalah pernyataan cinta seorang nabi
yang diabadikan dalam sejarah. Namun bukan hanya itu, Rasulullah juga pernah menyebut mereka sebagai pemimpin para pemuda di surga, sebuah gelar yang tidak diberikan kepada sembarang orang. Artinya, sejak kecil, Hasan dan Hussein sudah memiliki kedudukan yang sangat tinggi di sisi Allah. Mereka tumbuh dalam lingkungan wahyu, mendengar langsung ajaran Islam dari sumbernya, melihat akhlak terbaik yang pernah ada, dan merasakan cinta yang tidak terhingga dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Segala hal dalam hidup mereka seolah telah disiapkan untuk menjadi luar biasa. Namun justru disinilah letak keanehannya. Dengan semua kemuliaan itu, dengan semua cinta Rasulullah kepada mereka, dengan semua doa yang dipanjatkan untuk mereka, mengapa hidup mereka tidak berjalan penuh kebahagiaan? Mengapa takdir justru membawa mereka ke jalan yang penuh ujian? Bukankah logikanya, orang yang paling dicintai Rasulullah seharusnya memiliki kehidupan yang paling mudah? Pertanyaan inilah yang mulai membuka satu demi satu rahasia besar di balik kisah Hasan dan Hussein. Bahwa cinta Rasulullah tidak selalu berarti hidup tanpa luka, dan bahwa kemuliaan di sisi Allah seringkali justru dibentuk melalui ujian yang paling berat. Disinilah perjalanan mereka benar-benar dimulai, sebuah perjalanan yang akan membawa kita memahami bahwa takdir Allah selalu memiliki makna yang jauh lebih dalam dari yang terlihat di permukaan. Hari itu, langit Madinah terasa berbeda. Bukan karena cuaca, tetapi karena satu peristiwa yang mengguncang seluruh umat Islam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat. Kabar itu menyebar begitu cepat, namun banyak yang tidak mampu menerimanya. Bahkan para sahabat yang paling kuat imannya pun terguncang. Ada yang terdiam, ada yang menangis, bahkan ada yang tidak percaya bahwa Rasulullah benar-benar telah pergi. Di tengah kekacauan emosi itu, Hasan dan Hussein masih terlalu kecil untuk memahami sepenuhnya apa yang sedang terjadi. Namun satu hal yang pasti, mereka baru saja kehilangan sosok yang paling mencintai mereka di dunia. Sosok yang selalu menggendong mereka, yang selalu melindungi mereka, yang selalu menjadi tempat ternyaman bagi mereka. Kini, semua itu hilang. Dan sejak saat itulah, hidup mereka mulai berubah. Jika sebelumnya mereka hidup dalam naungan langsung Rasulullah, kini mereka harus menghadapi dunia yang jauh lebih keras. Sepeninggal Nabi, umat Islam menghadapi tantangan besar. Kepemimpinan harus dilanjutkan, keputusan harus diambil, dan tidak semua orang memiliki pandangan yang sama. Perbedaan mulai muncul, dan perlahan menjadi benih perpecahan. Hasan dan Hussein tumbuh di tengah situasi ini. Mereka bukan hanya menyaksikan sejarah, mereka berada di dalamnya. Sebagai anak dari Ali bin Abi Thalib, mereka berada sangat dekat dengan pusat konflik. Ali bukan hanya seorang sahabat biasa, ia adalah sosok penting dalam kepemimpinan umat. Dan ketika perbedaan pendapat berubah menjadi ketegangan, nama Ali ikut terseret di dalamnya. Ini berarti Hasan dan Hussein juga ikut merasakan dampaknya. Mereka melihat sendiri bagaimana umat yang dulu bersatu mulai terpecah oleh perbedaan. Mereka mendengar perdebatan, melihat ketegangan, dan merasakan beban yang tidak seharusnya dipikul oleh anak-anak seusia mereka. Namun ujian itu tidak berhenti di sana. Ketika akhirnya Ali bin Abi Thalib menjadi khalifah, situasi justru semakin memanas. Konflik politik berubah menjadi konflik terbuka. Pertempuran terjadi. Darah kaum muslimin sendiri mulai tertumpah. Bayangkan itu. Umat yang dulu bersatu di bawah satu kalimat tauhid, kini harus berhadapan satu sama lain di medan perang. Dan Hasan serta Hussein berada di tengah semua itu. Mereka melihat ayah mereka memimpin dalam situasi yang penuh tekanan, menghadapi lawan yang juga berasal dari kalangan Muslim. Ini bukan perang biasa. Ini adalah ujian yang sangat berat secara batin. Karena yang dihadapi bukan orang asing, tetapi saudara sendiri.
Di usia yang masih muda, Hasan dan Husain sudah harus belajar tentang kehilangan, tentang konflik, tentang kenyataan pahit bahwa dunia tidak selalu berjalan sesuai harapan. Dan yang paling menyakitkan, mereka harus menerima bahwa meskipun mereka adalah cucu Rasulullah, itu tidak membuat mereka kebal dari ujian. Justru sebaliknya, semakin dekat seseorang dengan kemuliaan, semakin besar pula ujian yang akan dihadapinya. Inilah awal dari perjalanan panjang Hasan dan Husain. Perjalanan yang tidak lagi dipenuhi pelukan Rasulullah, tetapi dipenuhi oleh realitas kehidupan yang keras. Dan tanpa mereka sadari, apa yang mereka alami saat itu hanyalah permulaan dari takdir besar yang telah Allah siapkan. Sebuah takdir yang kelak akan mengubah sejarah Islam selamanya dan meninggalkan pelajaran yang tidak akan pernah dilupakan oleh umat hingga akhir zaman. Setelah badai panjang yang mengguncang umat Islam, setelah konflik demi konflik yang tak kunjung reda, takdir membawa Hasan bin Ali ke satu pituk penting dalam sejarah. Sebuah titik di mana ia harus memilih. Bukan sekedar memilih untuk dirinya sendiri, tetapi memilih untuk seluruh umat. Setelah wafatnya Ali bin Abi Thalib, umat Islam kembali berada dalam situasi yang tidak stabil. Sebagian besar kaum muslimin di Irak membaiat Hasan sebagai khalifah. Ia adalah cucu Rasulullah, anak dari Ali, dan sosok yang dikenal lembut, bijaksana, serta memiliki akhlak yang mulia. Namun di sisi lain, Muawiyah bin Abi Sufyan juga memiliki kekuatan besar di Syam. Dua kekuatan ini perlahan mengarah pada satu kemungkinan yang mengerikan, perang saudara kembali. Dan jika itu terjadi, maka darah kaum muslimin akan kembali tertumpah. Hasan mengetahui hal itu. Ia memahami bahwa jika ia memilih jalan perang, maka ribuan, bahkan puluhan ribu nyawa bisa melayang. Padahal, mereka semua adalah umat kakeknya sendiri. Disinilah ujian sebenarnya dimulai. Sebagai seorang pemimpin, ia memiliki hak untuk mempertahankan kekuasaan. Sebagai seorang cucu Rasulullah, ia memiliki legitimasi yang kuat. Dan sebagai seorang laki-laki, ia memiliki keberanian untuk berperang. Namun Hasan memilih jalan yang tidak semua orang mampu pilih. Ia memilih untuk mengalah. Keputusan itu bukan keputusan yang mudah. Bayangkan, seorang pemimpin yang baru saja diangkat harus menyerahkan kekuasaannya secara sukarela. Bukan karena lemah, tetapi karena ia melihat sesuatu yang lebih besar. Ia melihat masa depan umat. Ia melihat potensi kehancuran jika perang terus berlanjut. Ia melihat bahwa kemenangan sejati bukanlah ketika satu pihak menang, tetapi ketika pertumpahan darah bisa dihentikan. Akhirnya, Hasan mengambil langkah besar. Ia melakukan perjanjian damai dengan Muawiyah, sebuah keputusan yang mengakhiri konflik panjang dan menyatukan kembali umat Islam dalam satu kepemimpinan. Tahun itu kemudian dikenal sebagai Tahun Persatuan. Namun, di balik keputusan besar itu, ada luka yang tidak terlihat. Tidak semua orang memahami pilihan Hasan. Sebagian menganggapnya lemah, sebagian menuduhnya menyerah, bahkan ada yang mencelanya karena tidak melanjutkan perjuangan ayahnya. Bayangkan itu, seorang cucu Rasulullah yang memilih menyelamatkan nyawa umat, justru harus menerima kritik dan hinaan. Namun Hasan tidak membalas. Ia tetap tenang. Ia tahu bahwa apa yang ia lakukan bukan untuk manusia, tetapi untuk Allah. Ia memahami satu hal penting, bahwa menjaga persatuan umat lebih mulia daripada mempertahankan kekuasaan, dan bahwa menahan diri dari pertumpahan darah adalah bentuk keberanian yang jauh lebih tinggi. Keputusan Hasan adalah pelajaran besar bagi umat Islam, bahwa tidak semua kemenangan harus diraih dengan pedang, bahwa tidak semua kehormatan harus dipertahankan dengan perang. Terkadang, kemenangan terbesar adalah ketika kita mampu meredam konflik dan memilih jalan damai di tengah gejolak. Namun, takdir belum selesai. Keputusan damai yang diambil Hasan tidak berarti hidupnya akan tenang setelah itu. Justru sebaliknya, di balik ketenangan yang tampak, ada sesuatu yang perlahan mendekat, sesuatu yang akan mengakhiri hidupnya dengan cara yang tidak pernah dibayangkan siapapun. Dan disitulah kisah Hasan memasuki babak yang jauh lebih tragis. Setelah memilih jalan damai, setelah merelakan kekuasaan demi menyelamatkan ribuan nyawa, banyak yang mengira kehidupan Hasan bin Ali akan berakhir dengan ketenangan. Namun ternyata, takdir Allah justru membawanya ke ujian yang jauh lebih sunyi, lebih menyakitkan, dan lebih menggetarkan hati. Hasan tidak lagi berada di pusat kekuasaan. Ia menjalani hidup dengan lebih tenang,
jauh dari hiruk-pikuk politik. Ia dikenal sebagai pribadi yang lembut, dermawan, dan penuh kesabaran. Rumahnya selalu terbuka untuk orang-orang yang membutuhkan. Hartanya sering ia berikan tanpa ragu, dan lisannya selalu dijaga dari keburukan. Ia adalah gambaran nyata dari akhlak Rasulullah. Namun di balik ketenangan itu, ternyata ada bayang-bayang gelap yang perlahan mendekat. Sebuah pengkhianatan yang tidak datang dari medan perang, tetapi dari arah yang tak terduga. Sejarah mencatat bahwa Hasan wafat bukan karena pedang, bukan karena pertempuran, tetapi karena racun. Racun yang masuk ke dalam tubuhnya secara perlahan, menggerogoti dari dalam, tanpa terlihat oleh siapapun. Bayangkan itu, seorang cucu Rasulullah, yang hidupnya diisi dengan kebaikan, yang memilih damai daripada perang, yang menghindari pertumpahan darah, justru harus menghadapi kematian yang begitu menyakitkan. Hari demi hari, kondisi tubuhnya semakin melemah. Rasa sakit yang ia rasakan bukanlah rasa sakit biasa. Racun itu bekerja perlahan, menjadikan setiap detik terasa lebih berat dari sebelumnya. Namun yang paling menggetarkan, bukanlah rasa sakit fisiknya, melainkan kesabaran yang ia tunjukkan. Tidak ada keluhan berlebihan, tidak ada amarah yang meledak-ledak, tidak ada dendam yang diumbar kepada siapapun. Hasan tetap tenang, seolah ia memahami bahwa ini adalah bagian dari takdir yang harus ia jalani. Dalam kondisi yang semakin lemah, ia bahkan menolak untuk menyebutkan siapa yang berada di balik peracunan tersebut. Bukan karena ia tidak tahu, tetapi karena ia tidak ingin kematiannya menjadi awal dari konflik baru. Sekali lagi, Hasan memilih menjaga umat, bahkan di detik-detik terakhir hidupnya. Bayangkan betapa besarnya hati itu. Saat seseorang disakiti, biasanya ia ingin keadilan. Namun Hasan justru memilih menahan semuanya. Ia tidak ingin darah kembali tertumpah hanya karena dirinya. Inilah puncak dari akhlak seorang cucu Rasulullah. Ia hidup untuk menyatukan, dan bahkan saat akan wafat, ia tetap berusaha mencegah perpecahan. Ketika ajalnya semakin dekat, orang-orang di sekitarnya mulai menyadari bahwa waktu Hasan tidak akan lama lagi. Kesedihan menyelimuti mereka. Bukan hanya karena kehilangan seorang tokoh besar, tetapi karena mereka tahu mereka sedang kehilangan salah satu manusia terbaik di zamannya. Dan akhirnya, Hasan bin Ali menghembuskan napas terakhirnya. Bukan di medan perang, bukan dengan gemuruh senjata, tetapi dalam sunyi, dalam rasa sakit, dan dalam kesabaran yang luar biasa. Namun kisahnya tidak berakhir di sana. Karena kematian Hasan bukan hanya tragedi pribadi. Ia adalah pengingat bagi seluruh umat bahwa bahkan orang yang paling lembut, yang paling damai, yang paling dekat dengan Rasulullah, tetap tidak luput dari ujian yang paling pahit. Dan dari situlah, kita mulai memahami satu hal penting, bahwa kemuliaan di sisi Allah tidak selalu diiringi dengan kehidupan yang mudah. Terkadang, justru melalui luka, Allah mengangkat derajat hambanya setinggi mungkin. Jika Hasan memilih jalan damai, maka Hussein memilih jalan yang berbeda. Bukan karena ia lebih keras, bukan karena ia haus kekuasaan, tetapi karena ia melihat sesuatu yang tidak bisa lagi didiamkan. Setelah wafatnya Hasan, situasi umat Islam perlahan berubah. Kepemimpinan berada di tangan Muawiyah, dan untuk sementara waktu, keadaan tampak stabil. Namun di balik stabilitas itu, ada perubahan besar yang mulai terasa. Dan ketika Muawiyah wafat, tongkat kekuasaan berpindah kepada putranya, Yazid. Disinilah titik balik itu terjadi. Banyak tokoh besar umat Islam saat itu merasa keberatan dengan kepemimpinan Yazid. Bukan tanpa alasan, tetapi karena ada kekhawatiran tentang arah kepemimpinan yang mulai menjauh dari nilai-nilai yang diajarkan Rasulullah. Dan Hussein bin Ali adalah salah satu yang tidak bisa menerima hal itu begitu saja. Sebagai cucu Rasulullah, ia bukan hanya membawa nama besar, tetapi juga tanggung jawab besar. Ia tahu bahwa diam dalam kondisi seperti ini bisa berarti membiarkan kebenaran perlahan menghilang. Namun di sisi lain, ia juga sadar bahwa jika ia melawan, konsekuensinya bisa sangat besar. Ini bukan sekedar keputusan politik. Ini adalah pilihan antara keselamatan atau prinsip. Dan Hussein memilih prinsip. Ia menolak untuk berbaiat kepada Yazid. Keputusan itu bukan keputusan ringan. Ia tahu
bahwa langkah ini akan membuatnya berhadapan dengan kekuasaan. Ia tahu bahwa ini bisa berujung pada konflik. Namun ia juga tahu satu hal, bahwa kebenaran tidak boleh dikorbankan demi kenyamanan. Di tengah situasi itu, datanglah surat-surat dari Kufah. Ribuan orang menyatakan dukungan kepada Hussein. Mereka berjanji akan berdiri bersamanya, membantunya, dan mengangkatnya sebagai pemimpin. Harapan pun muncul. Mungkin, ini adalah jalan untuk mengembalikan keadilan. Namun Hussein bukan orang yang gegabah. Ia tidak langsung berangkat. Ia mengutus sepupunya, Muslim bin Aqil, untuk memastikan keadaan di Kufah. Awalnya, semuanya tampak menjanjikan. Dukungan begitu besar. Janji-janji begitu kuat. Namun, takdir berkata lain. Situasi di Kufah berubah drastis. Tekanan dari penguasa membuat banyak orang mundur. Dukungan yang awalnya ribuan, perlahan menghilang. Muslim bin Aqil akhirnya gugur, sendirian, tanpa perlindungan. Kabar itu sampai kepada Hussein. Bayangkan situasi itu. Di satu sisi, jalan yang ia tempuh sudah terlalu jauh untuk kembali. Di sisi lain, dukungan yang ia harapkan telah runtuh. Ia kini berada di persimpangan. Kembali dan menyelamatkan diri. Atau tetap maju, meski risiko semakin besar. Dan sekali lagi, Hussein memilih jalan yang tidak mudah. Ia tetap melanjutkan perjalanan. Bukan karena ia tidak tahu bahaya yang menunggu, tetapi karena ia tidak ingin mundur dari kebenaran. Ia tahu bahwa mungkin ia tidak akan menang secara dunia. Namun ia juga tahu bahwa perjuangan ini bukan tentang menang atau kalah. Ini tentang menjaga nilai. Ini tentang menunjukkan kepada dunia bahwa ada hal yang lebih penting daripada hidup itu sendiri. Dan tanpa ia sadari sepenuhnya, langkah yang ia ambil saat itu akan membawanya menuju satu peristiwa yang kelak akan dikenang sepanjang sejarah. Sebuah peristiwa yang bukan hanya tentang perlawanan, tetapi tentang pengorbanan, tentang keberanian, dan tentang harga dari sebuah kebenaran. Perjalanan Hussein belum selesai. Namun arah takdirnya sudah mulai terlihat jelas. Dan di depan sana, menunggu sebuah tempat bernama Karbala. Perjalanan itu akhirnya membawa Hussein bin Ali ke sebuah tempat yang sunyi, gersang, dan jauh dari keramaian dunia. Tempat itu bernama Karbala. Di sanalah takdir besar yang telah lama menunggu akhirnya terjadi. Hussein tidak datang sendirian. Ia bersama keluarga tercintanya, anak-anak, wanita, dan segelintir sahabat setia yang memilih untuk tetap bersamanya, apapun yang terjadi. Jumlah mereka tidak banyak, namun di hadapan mereka telah menunggu pasukan besar yang dikirim untuk menghentikan langkah Hussein. Ketimpangan itu begitu jelas. Ini bukan pertempuran yang seimbang. Ini bukan duel antara dua kekuatan setara. Ini adalah sekelompok kecil orang yang berdiri di hadapan ribuan pasukan. Namun yang membuatnya lebih memilukan, bukan hanya jumlah yang tidak seimbang, melainkan kenyataan bahwa mereka semua berasal dari umat yang sama. Umat yang mengucapkan kalimat yang sama. Umat yang sholat ke arah kiblat yang sama. Namun kini, harus berhadapan satu sama lain di padang yang sunyi. Hari-hari di Karbala mulai terasa berat. Pasukan yang mengepung Hussein memutus akses air dari sungai Eufrat. Air, sesuatu yang paling sederhana, namun kini menjadi kemewahan yang tak terjangkau. Anak-anak mulai menangis kehausan. Tangisan itu menggema di tengah panas gurun, menusuk hati siapapun yang mendengarnya. Bayangkan itu, cucu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang dulu dipanggul dengan penuh cinta, kini harus menyaksikan keluarganya kehausan tanpa bisa berbuat banyak. Namun Hussein tidak menyerah. Ia tetap tegar. Ia tahu bahwa ini bukan sekedar ujian fisik. Ini adalah ujian iman, ujian prinsip,
Ujian tentang sejauh mana seseorang mampu bertahan dalam kebenaran. Hari demi hari berlalu, hingga akhirnya tiba hari yang menentukan. Hari di mana semuanya akan berakhir. Satu persatu, para sahabat Hussein maju ke medan pertempuran. Mereka tahu bahwa peluang untuk menang hampir tidak ada. Namun mereka tetap maju. Bukan karena nekat, tetapi karena mereka tidak ingin meninggalkan Hussein sendirian. Satu persatu, mereka gugur. Tanah Karbala mulai dipenuhi darah. Darah orang-orang yang memilih setia hingga akhir. Dan akhirnya, tinggallah Hussein. Sendirian. Di tengah medan yang sunyi. Di tengah tubuh-tubuh yang telah gugur. Di bawah langit yang seakan menjadi saksi bisu. Namun, bahkan dalam kondisi itu, Hussein tidak kehilangan martabatnya. Ia tetap berdiri tegak. Ia tetap menunjukkan keberanian, keteguhan, dan keyakinan yang tidak tergoyahkan. Hingga akhirnya, saat itu pun tiba. Hussein bin Ali, cucu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, gugur di padang Karbala. Bukan sebagai orang yang kalah, tetapi sebagai syahid. Peristiwa itu bukan sekedar tragedi. Ia adalah luka yang membekas dalam sejarah Islam. Ia adalah pengingat bahwa kebenaran terkadang harus dibayar dengan harga yang sangat mahal. Bahwa berdiri di atas prinsip tidak selalu membawa kemenangan dunia. Namun justru dari situlah lahir kemenangan yang jauh lebih besar. Kemenangan di sisi Allah. Karbala bukan hanya tempat. Ia adalah simbol. Simbol keberanian, simbol pengorbanan, dan simbol bahwa kebenaran tidak akan pernah benar-benar kalah. Dan dari peristiwa itu, dunia belajar satu hal penting, bahwa seorang cucu Rasulullah rela kehilangan segalanya demi menjaga nilai yang tidak boleh hilang. Namun, kisah ini belum selesai, karena di balik tragedi Karbala, tersimpan satu rahasia besar tentang takdir Allah. Rahasia yang akan mengubah cara kita memahami ujian selamanya. Setelah semua yang terjadi, setelah luka Karbala yang begitu dalam, muncul satu pertanyaan yang terus menghantui hati banyak orang. Mengapa? Mengapa Hasan yang begitu lembut harus wafat karena racun, dan Hussein yang begitu berani harus gugur dengan cara yang begitu tragis? Bukankah mereka cucu Rasulullah? Bukankah mereka orang-orang yang paling dekat dengan kemuliaan? Jika kita melihat dengan logika manusia, semuanya terasa tidak adil. Namun disinilah letak perbedaan antara cara pandang manusia dan cara kerja takdir Allah. Karena dalam Islam, kemuliaan tidak diukur dari seberapa mudah hidup seseorang, tetapi dari seberapa tinggi derajatnya di sisi Allah. Dan seringkali, derajat itu justru diangkat melalui ujian. Hasan dan Hussein bukan orang biasa. Mereka dipilih. Dipilih bukan untuk hidup mudah, tetapi untuk menjadi pelajaran hidup bagi seluruh umat manusia. Hasan, melalui hidupnya, Allah menunjukkan kepada kita tentang arti perdamaian. Ia memiliki kekuatan, ia memiliki hak, ia memiliki kesempatan untuk berperang. Namun ia memilih untuk mengalah. Bukan karena lemah, tetapi karena ia tahu bahwa menyelamatkan nyawa lebih penting daripada mempertahankan kekuasaan. Ia mengajarkan bahwa tidak semua kemenangan harus diraih dengan konflik, bahwa terkadang menahan diri adalah bentuk kekuatan yang paling tinggi. Dan kemudian, ia diuji dengan kematian yang sunyi, tanpa gemuruh, tanpa sorotan. Namun justru disitulah letak kemuliaannya. Ia wafat dalam kesabaran, dalam ketenangan, dan dalam keikhlasan yang luar biasa. Sementara itu, Hussein menunjukkan sisi lain dari kebenaran. Jika Hasan mengajarkan tentang damai, maka Hussein mengajarkan tentang keberanian. Ia tahu risikonya. Ia tahu bahwa peluangnya sangat kecil. Ia tahu bahwa langkahnya bisa berujung pada kematian. Namun ia tetap melangkah, karena baginya ada hal yang tidak bisa ditawar, kebenaran. Ia mengajarkan bahwa ketika kebenaran terancam, diam bukanlah pilihan. Bahwa ada saatnya seseorang harus berdiri, meski ia tahu bahwa ia akan jatuh. Dan dari Karbala,
lahirlah pelajaran yang tidak akan pernah hilang, bahwa kemenangan sejati bukan selalu tentang bertahan hidup, tetapi tentang mempertahankan nilai, meski harus kehilangan segalanya. Inilah rahasia besar takdir Allah, bahwa kehidupan dunia bukanlah tempat balasan akhir, ia hanyalah tempat ujian. Dan orang-orang yang paling dicintai Allah seringkali diuji dengan cara yang paling berat, bukan untuk menghancurkan mereka, tetapi untuk mengangkat mereka, untuk menjadikan mereka cahaya yang akan terus menerangi jalan umat hingga akhir zaman. Hari ini, kita mungkin hanya mendengar kisah mereka, namun sejatinya, kita sedang melihat cermin tentang bagaimana seharusnya kita bersikap ketika diuji. Apakah kita akan seperti Hasan, yang memilih damai demi kebaikan bersama, ataukah kita akan seperti Hussein, yang berdiri teguh demi kebenaran? Atau justru kita tidak mampu menjadi keduanya? Disinilah kisah ini menjadi hidup, bukan hanya untuk dikenang, tetapi untuk direnungkan. Karena pada akhirnya, takdir Allah selalu memiliki makna yang lebih dalam dari yang bisa kita pahami. Dan mungkin, ujian yang kita jalani hari ini adalah cara Allah untuk mengangkat kita, sebagaimana ia telah mengangkat Hasan dan Hussein dengan cara yang tidak pernah kita bayangkan sebelumnya. Kisah Hasan dan Hussein bukan sekadar cerita masa lalu, bukan hanya tentang sejarah yang terjadi ratusan tahun yang lalu. Ini adalah kisah tentang hati, tentang iman, dan tentang bagaimana manusia menghadapi takdir yang tidak selalu mudah untuk dipahami. Dua cucu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang tumbuh dalam cinta, yang didoakan langsung oleh Nabi, yang dijanjikan kemuliaan, namun tetap harus berjalan di jalan yang penuh luka. Hasan mengajarkan kita bahwa tidak semua pertarungan harus dimenangkan dengan kekuatan, bahwa terkadang mengalah adalah cara tertinggi untuk menjaga kebaikan. Hussein mengajarkan kita bahwa tidak semua kedamaian harus dipertahankan dengan diam, bahwa ada saatnya kita harus berdiri meski harus kehilangan segalanya. Dua jalan yang berbeda, namun keduanya menuju satu tujuan yang sama, keridhaan Allah. Dan disitulah letak pelajaran terbesar dari kisah ini, bahwa hidup bukan tentang siapa yang paling kuat, bukan tentang siapa yang paling berkuasa, tetapi tentang siapa yang paling teguh dalam menjaga iman. Hari ini, mungkin kita tidak berada di Karbala, tidak menghadapi pasukan, tidak merasakan racun, namun kita semua sedang diuji dengan cara kita masing-masing. Dan pertanyaannya sekarang, ketika ujian itu datang, siapa kita? Apakah kita akan memilih jalan damai seperti Hasan, ataukah kita akan berdiri teguh seperti Hussein? Atau justru kita menyerah sebelum mencoba? Semoga kisah ini bukan hanya menyentuh hati kita, tetapi juga mengubah cara kita melihat hidup. Jika kamu merasa kisah ini membuka pikiranmu, menyentuh hatimu, dan menguatkan imanmu, jangan berhenti di sini. Karena masih banyak kisah-kisah luar biasa lainnya, kisah para nabi, sahabat, dan tokoh Islam yang penuh hikmah dan jarang diceritakan secara mendalam. Jadi pastikan kamu subscribe sekarang juga, dan aktifkan lonceng notifikasi, agar kamu tidak ketinggalan kisah-kisah yang bisa mengubah cara pandangmu tentang hidup dan takdir. Karena di channel ini, kita tidak hanya bercerita, kita belajar, kita merenung, dan kita tumbuh bersama. Sampai jumpa di kisah berikutnya, yang mungkin akan kembali mengguncang hatimu.